Memang kalimat apa tuh waktu itu Ustaz ucapkan yang kira-kira nih, yang menurut Ustaz itu sehingga si pelaku itu menjadi berang begitu? Kira-kira aja nih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aceh Tenggara Channel, kali ini saya akan berbincang dengan seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama di Aceh Tenggara ini yang sudah mungkin tidak asing lagi ya namanya, dan isi daripada dakwah ustadz ini ya keras. Keras tapi bermakna, bukan keras-keras. Kalau bilang orang alas itu tidak mewiding. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz Zaid. Pasti kita sudah kenal semua, insya Allah ya. Tapi sebelum video ini dilanjutkan, alangkah baiknya di subscribe, like, share, and comment agar bisa menyaksikan video-video kami yang lainnya. Ustaz. Siap. Nah ini ya, belakangan atau beberapa bulan yang lalu ini ada musibah kepada Ustaz ya. Iya. Ada ya insiden lah ketika memberikan ceramah Maulid Nabi di desa Kandang Melang, Kecamatan Bayobulan. Iya. Bisa nggak Ustaz ceritakan bagaimana kronologisnya kok bisa terjadi musibah tersebut? Yuk. Beratnya. Sedikit aja Ustaz. Kalau secara singkatnya ya, pertama ya kita perasaan tidak bagus itu tidak ada. Ya. Yang jelas Ustadz pada waktu itu memberikan ceramah tidak ada niat yang buruk, ya. Dan tidak ada ditujukan kepada seseorang. Tidak ada seseorang. Ya. Niat kita hanya memenuhi hajatan saudara kita di jamaah di masjid Kandang Belang itu untuk melaksanakan kegiatan memperingati Maulid Nabi. 10 menitan. Kita mulai memberikan tausiah. Jadi ya kejadian yang tidak kita inginkan itu terjadi. Ini Ustaz nih, dari hati Ustaz yang dalam ya. Apakah Ustaz sudah memaafkan pelakunya? Kalau secara pribadi kita kan tidak dianjurkan untuk dendam. Ya. Kalau rasa dendam itu tidak ada. Insyaallah Ustaz ya. Malah harapan kita semoga saudara kita tersebut dapat hidayah, petunjuk daripada Allah kan. Hanya saja ya menjalankan peraturan atau hukum ya sesuai yang berlaku lah. Oke lah, itu sudah diproses oleh aparat hukum ya. Kejadian waktu itu otomatis para jemaah pasti kaget Ustaz ya. Kok bisa kejadian seperti itu? Memang kalimat apa tuh waktu itu Ustaz ucapkan yang kira-kira nih, yang menurut Ustaz itu sehingga si pelaku itu menjadi berang begitu? Kira-kira aja nih Ustaz. Rasanya nggak ada. Nggak ada ya. Apa yang biasa lah. Memang kalau saya juga Ustaz dengar ya, kalau saya Ustaz. Kan sering mendengarkan ceramah Ustaz. Jangan begitu, yang begini harusnya begini. Memang begitu nadanya aja ya. Pada dasarnya memang Ustadz yang lain juga begitu, cuman nadanya lain. Karena kalau Ustadz nih yang agak-agak kehilir desanya itu agak ngomongnya keras. Tapi kalau udah agak ke hulu ya suaranya agak menggelombang-gelombang gitu kan. Sesuai dengan keadaannya. Ya memang gitu, dan ciri khas memang orang alas itu yang ngomongnya memang kasar, tegas gitu ya, kebanyakan ya seperti Ustaz. Bukan berarti kejam ya. Bukan kejam, bukan artinya menghina seperti Ustaz Abbas, begitu juga ngomongnya seperti Ustaz Pak Cik saya marhaban, begitu nada-nada. Ini istri orang rumah kaget nggak waktu itu Ustaz? Oh, kalau istri ya jelas kaget. Nggak, itu yang dia tujukan itu kepada Ustaz, apakah di bagian dada, kepala, apa? Kan di dalam foto itu yang berdarah itu kan tangan Ustaz. Berarti Ustaz ini kayaknya mirip-mirip Ustaz apa ini? Ustaz Ali Jaber menangkis begitu Ustaz, sehingga tangannya aja yang kena gitu. Tapi Ustaz Jaber walaupun menangkis tetap juga kena bahu beliau almarhum. Tapi kalau yang kami rasakan ya, jadi
apanya itu niatannya kayaknya di bagian leher. Alhamdulillah kita ada namanya punya janggut agak panjang. Jadi nggak bisa nyasar Ustaz dilindungi sama jenggot. Jadi masih terkena oleh jenggot inilah. Jadi ada juga terkena sedikit di bagian apa namanya ujung pisau itu ya. Nah, berarti sempat terkena ini. Dalam hati Ustaz ketika itu sedih, marah, kecewa, itu bagaimana ketika Ustaz? Spontanitasnya itu bagaimana? Kalau spontanitasnya yang pertama, perasaan yang pertama adalah setelah kejadian demikian, kami memastikan dulu keadaan diri gitu lah. Iya. Kami memastikan keadaan diri, kemudian kami pastikan bagian mana saja yang kena luka atau bagaimana. Kami langsung tidak ada langsung niat mau mencari pelaku, tidak. Kami langsung niatnya untuk penyelamatan gitu. Langsung ke penyelamatan untuk ke rumah sakit gitu. Alhamdulillah Ustaz ya. Karena waktu Ustaz masuk rumah sakit saya juga sahabat Aceh Tenggara membesuk Ustaz ini. Alhamdulillah memang saya jelas melihat bahwa di bagian lehernya Ustaz itu memang agak tergores. Dan tangannya memang sudah dikorban beberapa kali jahitan Ustaz ya. Ini kedepannya Ustaz, apakah dengan musibah tersebut Ustaz itu menjadi kendur dakwahnya? Kan ada gitu. Kalau kami orang-orang seperti kami yang lemah ini kayak udahlah daripada mati tinggalin aja. Khotbah kemarin pas kejadian ada perubahan nggak kira-kira? Nggak ada kayaknya Ustaz, sama aja. Manusiawi ya, sebagai manusiawi kita ada rasa trauma lah kita. Tentu ada rasa trauma itu, tapi kan kita tidak boleh berlarut ya. Menganggap saja ini sebagai ujian, mungkin proses penaikan taraf keimanan kita. Jadi alhamdulillah kalau kegiatan sampai sekarang masih berlanjut. Jadwal masih berjalan. Malahan kalau jadwal kajian malah semakin padat. Ustaz ngisi pengajian di mana sekarang Ustaz? Kalau malam minggu itu di Purwodadi, Kecamatan Badar ya. Kecamatan Badar malam minggu. Kalau malam Senin di Masjid Bambel samping UGL, Kecamatan Bambel ya. Bambel lepas maghrib, dilanjutkan lepas Isya ke Lawe 2, Desa 45, Kecamatan Bukit Usam itu ya. Itu malam Senin. Kalau malam Selasa kita membuka kajian bersama warga di sekeliling di Kota Galuh. Berarti Ustaz nih dengan kejadian tersebut makin banyak hikmahnya nih Ustaz. Banyak hikmahnya. Ya ilmu Ustaz juga bertambah. Murid-muridnya juga bertambah kayaknya. Jemaahnya juga bertambah kayaknya. Artinya ya kan murid itu jemaah itu berarti muridnya Ustaz. Iya. Kan nggak mungkin murid saya Ustaz. itu kalau malam Selasa, khusus di balai kita Kecamatan Babu Salam ya. Malam Rabunya di Pelonas Masjid Syuhada, malam Rabu. Pelonas Syuhada ya. Yang Syuhada yang ini depan stadion. Ya, Kecamatan Babu Salam. Malam inilah malam Rabu kan. Tadi udah selesai tadi. Udah sisa langsung kemarin. Malam Kamis itu di 2 tempat. Yang pertama di Tanjung Masjid Al-Badrah. Masjid Badrah yang baru itu ya. Yang baru itu selesai Isya lanjut lagi ke Natam. Di Balai Natam itu yang di depan masjid. Malam Jumat di asrama polisi. Waduh, makin banyak hikmahnya nih pasca kejadian nih. Iya. Karena Ustadz waktu kejadian itu sangat-sangat viral ya. Saya ada ngeliatnya ada di YouTube sampai Ustadz itu ditonton sebanyak 12.000 kali ya. 12.000 ya. Malah TV nasional juga ada menyiarkan diwawancara waktu itu saja. Alhamdulillah lah Ustadz. Saya nggak bisa membayangkan itu kalau seandainya Ustadz itu waktu itu menjadi tidak bisa lagi beraktivitas seperti sekarang ini, cacat. Tapi alhamdulillah masih dilindungi oleh Allah. Arti berkahnya Ustadz itu berkah ilmu mungkin ya, amalan mungkin makanya Ustadz bisa terlindungi waktu itu ya. Orang yang melakukan itu ada nggak langsung minta maaf? Kalau untuk langsung bertemu dengan saudara kita tersebut belum ada mungkin sampai sekarang. Hanya saja keluarganya ya. Ini Ustaz nih masalah style
style dakwah Ustaz itu. Kalau dilihat ini dibandingkan dengan ini dengan di atas mimbar jauh sekali berbeda. Beda ya. Memang Ustaz kalau apa tuh? Memang Ustaz kalau Khutbah ya. Berkhutbah itu ketika akan memberikan ceramah atau berkhutbah itu memang udah diancam dari rumah Ustaz. Saya nanti akan keras ngomong ini. Apa hal gitu enggak ya? Memang terus spontanitas itu Ustaz. Memang apa ya? Kenapa itu Ustaz itu kayak mana? Apa kesal apa marah gitu tuh kira-kira? Enggak, kalau kita kesal enggak. Paling kan istilahnya kita pun istilahnya mengambil arahannya kan daripada Nabi. Ya. Jadi seolah-olah berkhutbah itu seperti apa namanya panglima di medan tempur. Harus memang gitu Ustaz. Ada sunnahnya itu Ustaz ya. Ada arahannya yang demikian. Oh memang maksudnya kalau khutbah itu apalagi khutbah Jumat itu memang harus arahnya itu beda dengan waktu ketika memberikan pengajian gitu. Iya, kalau kita tausiah kan nggak bisa tegang. Ini ngomong-ngomong Ustaz ini alumni mana ya? Ini pondoknya Jawa. Jawa ya. Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah kan lembut ya. Iya. Lembut. Tapi enggak marah ditanya gitu Ustaz ya. Enggak ya. Jawa Tengah. Harapannya ke depannya Aceh Tenggara ini mubaligh, ustadz atau ulama yang bagaimana agar bisa merubah karakternya orang Aceh Tenggara ini sehingga lebih baik lagi ya. Lebih beriman. Kira-kira begitu Ustaz pertanyaannya. Kalau menurut pandangan kami ya namanya Aceh Tenggara ini bumi sepakat segenap ya. Ya. Sepakat segenap negeri metuah ya. Guys, apa namanya? Kelihatannya kita memang harus mempertahankan adat istiadat, tradisi ya? Tradisi kita. Karena tradisi yang kita lakukan itu tiada lekang daripada apa namanya? Arahan daripada agama. Ya. Banyak maksudnya di tradisi kita itu banyak yang sesuai dengan agama ya. Sesuai dengan agama, baik kita makan bagaimana melaksanakan. Hanya saja kan di akhir-akhir ini dirusak. Ya. Ini kandung adat, mati ini kandung hukum. Ya. Artinya kalau menurut kami ya, mungkin ada beberapa rekan di Aceh Tenggara kurang sepaham. Ya. Nah, tapi kalau yang menurut kami pandang, ngeluh nih kandung adat ini kan khesam. Khesam itu kan sopan santun, tata kerama. Nah, etika. Jadi hidup punya etika, hidup di atas adab, di atas resam, di atas sopan santun, mati di dalam hukum, ada hukumnya gitu. Artinya husnul khatimah. Channel kita ini juga ya sering mengkaji masalah adat istiadat. Jadi artinya adatnya orang Aceh Tenggara itu, wabil khusus orang Alas lah. Orang Alas. Memang banyak yang nggak bertentangan dengan agama. Banyak malah yang sesuai. Makanya yang kami sampaikan tadi ngeluh nih kandung adat. Berarti kan kita harus ada adab, tata kerama kan. Itu kan ada sinkron dengan al-adab fauqa. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi kalau kita nggak berilmu, jadi kalau kita seandainya berilmu tidak beradab, nggak ada gunanya juga. Ini menyangkut lagi masalah adat nih. Ini banyak katanya tadi kata Ustaz kan banyaknya ya, adat istiadat orang Alas itu banyak yang sesuai dengan agama. Kalau yang aslinya ya, bukan yang ditambah-tambahin zaman sekarang ini. Nah ini perkara contohnya nih Ustaz. Kayak saya ada panggung musik ini. Saya tidak menyalahkan pemain musiknya. Iya. Cuman kadang-kadang panggung musiknya itu diisi dengan yang gimana gitu ya. Kadang-kadang aneh lagi ada ya mertua joget-joget sama menantunya. Ini saya maaf nih Ustaz ya. Saya mengkritisi sedikit nih masalah Ustaz kita. Kadang-kadang Ustaz itu ataupun ulama itu kadang kurang berperan dalam hal tersebut. Contohnya nih Ustaz, padahal di kampung itu ada ulama di situ. Kok nggak dicegah aja? Jangan seperti itulah. Nggak benar itu menurut agama. Kenapa? Apa kurang keberanian atau mungkin masalahnya itu taat hati, gimana itu ya? Ini yang berat ya. Iya. Karena kadang-kadang taat hati ini sama takut itu hampir sama aja. Sudah tipis ya. Sudah tipis itu Ustaz. Taat hati apa takut? Takut ya. Segan apa takut? Gitulah. Kadang kita pun keliru ya. Kadang-kadang kan seolah-olah kan keyboard lah kita bilang, seolah-olah kan keyboard ini sudah menjadi adat, padahal dia kan bukan adat. Seolah-olah kalau nggak ada itu sudah menjadi mengurangi nilai pesta itu kira-kira begitu ya. Kan ada juga kadang-kadang kita dengar istilahnya kalau nggak ada itu permintaan belaga, makin nggak mau hidang pe.
umpamanya kayak keyboard itu ya boleh-boleh aja. Artinya sebatas-batas ya. Ya, kalau lagu yang sopan, santun. Bukan artinya keyboard itu yang salah kan, itu kan benda itu. Manusia yang manusianya yang menjalankan benda tersebut. Kadang-kadang ya kan nggak mungkin kayak gimana kita tuh, maksudnya terus berjoget-joget di hadapan mertua, udah nggak layak. Tahan hatinya udah hilang. Udah nggak ada lagi tahan hati, nggak ada sengkanya lagi dah. Itu persoalannya kalau menurut saya ya Ustaz ya. Jadi oke lah Ustaz ya, mungkin kita sudah panjang lebar ini. Ini nanti Ustaz kita panggil juga teman-teman yang lain ke sini Ustaz. Atau memang saya langsung nanti ke tempat para teman-teman itu untuk wawancara seperti Ustaz ini. Untuk apa dibuat channel ini ya untuk memberikan khasanah ya. Oke, Ustaz, terima kasih atas kehadirannya. Sangat senang datang ke tempat kami. Ke tempat kita. Semoga ada manfaatnya. Dan jangan lupa ya, di like ya. Coba Ustaz, bisa Ustaz. Jangan lupa subscribe ya. Jangan terlalu dipaksakan sekali untuk ngomong itu Ustaz. Oke. Sobat Aceh Tenggara Channel yang dirahmati Allah, saya sudah pembicaraan kita dengan Ustaz Zaid menceritakan bagaimana musibah dan pasca musibah. Ternyata Ustaz Zaid masih bersemangat untuk berdakwah dan malah lebih bergiat lagi ya. Lebih bergiat lagi. Maaf kata kalau ada seandainya ucapan-ucapan kami yang kurang senonoh atau kurang berkenan, lepas nyambat tading nulihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.